Keselamatan kerja dimulai dari persiapan yang benar. Sebelum pekerjaan berisiko dilakukan, permit to work wajib diterbitkan sebagai izin resmi dan pengendalian utama untuk pekerjaan berjalan aman. Halo, nama saya Angga, saya dari Safety Class ID. Di sini kita akan membahas pentingnya permit to work dan langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum memulai pekerjaan. Permit to Work System atau PTW adalah sebuah prosedur tertulis yang bersifat formal dan digunakan untuk mengendalikan akses serta efektivitas personel di area konstruksi maupun fasilitas operasi. Ya, sistem ini dibuat untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan dilakukan dengan aman, sehingga keselamatan pekerja tetap terjaga dan peralatan tidak mengalami kerusakan. Selain itu, PTW juga berfungsi sebagai sarana komunikasi yang efektif antara manajemen di lokasi, supervisor, dan operator yang melaksanakan pekerjaan. Dengan adanya sistem ini, semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai resiko, langkah pengendalian, serta tanggung jawab masing-masing. Biasanya, PTW atau PTW diterapkan pada pekerjaan yang dilakukan di dekat atau di dalam fasilitas operasi yang masih aktif, di area yang terdapat sistem bawah tanah atau sistem operasional, ataupun pada situasi di mana klien menilai bahwa penerapan PTW sangat diperlukan demi keselamatan. Dalam sistem permit to work, pekerjaan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Semua aktivitas dikendalikan melalui langkah-langkah yang sudah ditetapkan dalam prosedur PTW. Artinya, setiap pekerjaan harus mengikuti tahapan yang jelas dan terstruktur agar keselamatan tetap terjamin. Dokumen utama yang digunakan adalah work permit. Penting untuk dipahami bahwa work permit bukan sekedar izin untuk bekerja, melainkan sebuah dokumen yang menentukan bagaimana pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan aman. Di dalamnya tercantum detail pekerjaan, lokasi, potensi bahaya, serta langkah-langkah pengendalian yang harus dipatuhi. Dengan adanya sistem ini, setiap pekerjaan yang berisiko bisa dikendalikan secara efektif sehingga bekerja ataupun pekerja terlindungi, peralatan tidak mengalami kerusakan, dan semua pihak yang terlibat memahami prosedur keselamatan yang berlaku. Permit to work ataupun surat izin kerja, terdapat beberapa jenis izin kerja yang masing-masing disesuaikan dengan risiko pekerjaan tertentu. Yang pertama, izin hot work ataupun hot work permit, yaitu izin untuk pekerjaan yang melibatkan sumber panas atau api seperti pengelasan dan pemotongan, yang berpotensi menimbulkan kebakaran ataupun ledakan. Yang kedua, confined space entry permit, digunakan saat pekerja harus masuk ke ruang terbatas yang berisiko kekurangan oksigen atau mengandung gas berbahaya. Yang ketiga, electrical permit, yang mengatur pekerjaan pada peralatan listrik, baik saat menghidupkan maupun memastikan ataupun mematikan sistem, untuk mencegah sengatan listrik. Yang keempat, excavation permit, diperlukan untuk pekerjaan penggalian yang berisiko mengenai utility bawah tanah atau struktur yang ada. Kemudian yang kelima, radiografi permit, khusus untuk pekerjaan radiografi industri yang menggunakan sumber radioaktif, sehingga perlu pengendalian yang sangat ketat. Yang keenam, crane critical lift permit, diterbitkan untuk pengangkatan beban besar atau berisiko tinggi dengan menggunakan crane, yang membutuhkan studi rigging terlebih dahulu. Kemudian yang ketujuh, main basket operation permit,
Digunakan bila pekerja harus diangkat dengan keranjang yang digantung dengan crane ataupun digantung crane. Dan harus ada persetujuan manajemen tertinggi serta uji coba pengangkatan. Kemudian yang terakhir itu ada cold work permit, yaitu izin untuk pekerjaan yang tidak berbahaya atau tidak melibatkan risiko khusus, namun tetap harus dikendalikan dengan prosedur PTW atau Permit to Work. Dengan adanya berbagai jenis izin ini, setiap pekerjaan dapat dikendalikan sesuai dengan tingkat risikonya. Sehingga keselamatan pekerja dan perlindungan peralatan itu tetap terjamin. Dalam sistem Permit to Work, pihak yang berwenang untuk menerbitkan izin itu disebut dengan Permit Issuer. Pada area operasional, biasanya perusahaan memiliki sistem izin sendiri. Sehingga yang bertindak itu sebagai penerbit izin adalah Operation Manager dari bagian yang terkait atau wakil yang ditunjuk. Sedangkan di area non-operasional, tetapi sudah terdapat fasilitas, maka yang berwenang adalah kontraktor area construction manager atau company section head-nya. Permit issuer memiliki tanggung jawab yang sangat penting. Yang pertama, itu dia memiliki otoritas penuh. Terkait apa? Untuk mengeluarkan izin kerja. Yang kedua, ia harus memahami kondisi lokasi, jenis pekerjaan yang akan dilakukan, serta semua persyaratan yang tercantum dalam izin. Selain itu, sebelum izin diterbitkan, issuer wajib melakukan inspeksi lapangan. Bersama siapa? Bersama dengan permit receiver-nya. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa kondisi lokasi aman dan semua persyaratan izin sudah diterapkan. Jika ditemukan bahwa persyaratan belum terpenuhi atau kondisi lokasi tidak aman, maka issuer harus menahan penerbitan izin hingga semua syarat keselamatan dipenuhi. Dengan demikian, peran permit issuer sangat krusial dalam menjamin bahwa pekerjaan hanya dilakukan ketika semua aspek keselamatan telah dipastikan sehingga risiko keselamatan ataupun risiko kecelakaan kerja maupun kerusakan peralatan itu dapat dicegah dengan maksimal. Ingat, setiap pekerjaan berisiko harus dimulai dengan Permit to Work. Dengan izin kerja yang tepat, kita melindungi diri sendiri, rekan kerja, dan lingkungan sekitar. Terima kasih sudah menonton penjelasan singkat tentang pentingnya Permit to Work. Jangan lupa untuk like, kemudian tinggalkan komen dan subscribe channel Safety Class ID agar tidak ketinggalan informasi K3 lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan selalu utamakan keselamatan kerja.